ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah, salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya ila yaumiddin. Di tengah situasi yang serba sulit ini, yang tidak menentu ini, keadaan dunia dan lain sebagainya, maka Nabi mengajarkan suatu doa. Satu doa yang dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore, 3 kali pagi, 3 kali sore, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. 3 kali pagi, 3 kali sore, 3 kali besukan, 3 kali kemarian. Bahasa Jawanya apa? 3 kali. Hah? Kada tahu juga. Pokoknya 3 kali pagi, 3 kali sore, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namanya, dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya, sesuatu itu tidak membahayakan di langit dan di bumi dan di langit. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bahkan orang yang berwirid ini senantiasa dengan keyakinannya, beriman tidak beriman, Allah tetap menyertainya. Percayalah. Buktinya apa? Buktinya paranormal tuh nah. Paranormal dukun tuh, biar wiridnya kada sedidikitan. Mau mulai pagi sampai malam bisa kalah nang bobohan yang biasa santri pesantren majelis tuh bisa kalah lawan bobohan paranormal tuh. Boynya mun sekali belampah tuh sampai 40 hari. Kenapa jadi kabul? Karena mereka itu bersama Allah, bersama namanya. Itu janjinya sudah. Siapa nang masuk dalam kalimat la ilaha illallah, dikabulkan Tuhan. Ud'uuni astajib lakum tuh artinya berlaku semuaan. Allah itu tidak pilih kasih. Beriman tidak beriman walaupun tercampur. Tercampur, ada bekawan jinnya lain sebagainya. Tapi kabul. Dan beepek. Tahu pian beepek? Hanya makbul anunya nih, amalannya apa aja nang digawenya kabul terus. Kenapa? Karena jebu wirid. Itu janji Tuhan sudah. Siapapun nang bano, siapapun dia. Iyalah. Iya katakan. Nah, jadi amun kalah lawan orang-orang yang spiritual ini, lawan beban paranormal ini, artinya kurang, wiridnya kurang, bacaan Qur'annya kurang, ya artinya lebih ahli beliau itu daripada orang-orang yang ada ilmu agamanya, yang ada bisi sanad, zikir lain sebagainya, tapi tidak diamalkan. Nah, jadi sederhana, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. 3 kali pagi, 3 kali sore. Termasuk ini macam-macam virus COVID-19, COVID-20, COVID-21. Ini 2021 kalau sudah. Kan mulai 19 malam. Berarti mau ubah pulang ngarannya jadi 21. Nah, jadi segala macam itu apapun yang tidak berbahaya di langit dan bumi, asal yakin. Paranormal aja yakin, masa nang orang nang artinya nang bisa pernah sekolah pesantren, nang biasa duduk di majelis, nang bisa sanad keilmuan, masa kada yakin? Nah, jadi itu artinya Allah tuh profesional mun bahasa ini.
Tuhan itu profesional. Dia menyertai siapapun yang bersama dia. Dikabulkannya. Nah, bersama Ismul Azam. Karena dia berbuat di dalam Ismul Azam, yaitu nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW. Itu Ismul Azam namanya. Nama-nama yang agung. Dua itu. Karena di dalam la ilaha illallah ada Muhammad Rasulullah. Ada Muhammad Rasulullah, ada la ilaha illallah. Nah, atas dasar inilah ada sebuah kalimat di dalam kitab Al-Hikam. Dan kata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu. Nah, jadi seorang orang soleh, wali Allah bersama Abu Sulaiman Ad-Darani, jikalau ujar beliau, dipilihkan aku antara 2 rakaat dan antara masuk surga Firdaus, niscaya memilih aku 2 rakaat, karena bahwasanya aku pada surga Firdaus itu nafsuku, dan pada 2 rakaat itu adalah pada hak Tuhanku. Nah, jadi ujar Syekh Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu tadi, ujar beliau, jikalau aku dipilihkan antara 2 rakaat, berarti ini kemungkinan sholat sunat. Karena sholat wajib tuh hanya subuh aja yang 2. Hah? Subuh aja kalau yang 2. Kalau pian menjuhur jadi 2 rakaat. Nah, jadi bila aku dipilihkan antara 2 rakaat dan masuk surga Firdaus, disuruh pilih. Niscaya ia memilih, beliau ini memilih 2 rakaat. Karena bahwasanya aku surga Firdaus itu nafsuku, ujar Sidin, dan pada 2 rakaat itu adalah pada hak Tuhanku. Artinya menunaikan hak kehambaan, hak Tuhan dan kewajiban kehambaan. Artinya ini kehambaan sebagai jasad kita ini dibentuk menjadi an-nas, manusia yang membentuk huruf mim, ha, mim, dal. Tulang kita membentuk mim, ha, mim, dal. Muhammad tulang kita. Maka Nabi Muhammad SAW sampai bengkak sembahyang sunat itu, maka jasad kita ini secara syariatnya mengikuti itu di dalam perjalanan kehambaan kita. Nah, barang siapa yang sholat sunat 2 rakaat, ujar Nabi, diolahkan istana di dalam surga. Ulun ingat ada beberapa kata guru-guru ulun yang sudah berpindah alam, sudah wafat dalam barzah. Ujar beliau, sudahnya ini susah di dunia ini, nah sudah susah hidup. Artinya mun sempat di akhirat ini susah lagi. Terlalu benar waktu yang diberiakan ini, nah rugi benar, rugi serugi-ruginya. Amun kita nih lah, ada orang ini nah melampaui kita dalam urusan dunia. Banyak harta Sidin, banyak kebun beliau, harta beliau, tinggi pangkat jabatannya, itu tidak usah iri. Tapi pada saat ada orang nih lebih dari kita, ibadahnya, mengajinya kuat pada kita, nah itu yang harus kita iri. Gibtoh namanya itu. Gibtoh itu artinya hendak mengompati. Nah, kalau iri dengki itu penyakit hati. Tapi kalau gibtoh artinya iri yang mengompati dalam hal-hal yang baik, kebaikan. Nah, jadi amun kita ini tidak bisa berlomba-lomba dengan orang soleh dan orang-orang yang suci, maka kita berlomba-lomba di dalam taubat dan taat ibadah bersama orang-orang yang banyak dosa. Nah, jadi pilihannya 2 aja, hendak berlomba-lomba lawan orang soleh dan suci, kada terlampaui dah, belajar terlambat sudah. Nah, jadi kita berlomba-lomba bersama orang-orang yang banyak dosa. Nah, termasuk ulun. Nah, jadi siapa tahu di antara kawan-kawan kita ini ada yang Allah sucikan hari ini jam ini, lalu kita semua yang ada duduk nih nah diampuni. Nah, itu niatnya. Niat ulun selalu hadir ini mudahan dosa ulun diampuni berkat pian. Berkat-berkat ini ada, pasti ada di antara orang lebih 40 orang ini. Itu sudah jaminan. Bila berkumpul lebih 40 orang di dalam majelis ilmu, majelis kebaikan, majelis zikir, mengingat Allah, maka diampuni dosa orang semuanya dengan berkat 1 orang itu. Kada tahu siapa, bisa aku sakon aja. Nah, itu kada tahu. Cuma
niat ulun dan baik sangka ulun seperti itu. Karena sebagaimana yang sudah ditetapkan semalam di dalam sifat qidam, Allah itu terdahulu sudah mengandak orang ini pasti sudah masuk neraka. Berarti di antara itu ada yang pasti sudah masuk surga. Kada mungkin lah orang nang banyak ini. Orang nang banyak ini nah, tidak mungkin semuanya masuk neraka. Pasti ada yang masuk surga satu dua orang barang yang garisannya, yang sudah garisannya di Lauhul Mahfuz maksudnya. Paham lah? Ini pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Mau orang lebih 40 ini pasti ada satu dua orang. Nah, berkat nang satu dua orang ini kita diampuni dosa kita. Nah, begitu artinya niat kita, hati kita bila di dalam tempat-tempat seperti ini, seperti itu kita apa eti katakan tuh di kita yakinkan hati kita. Nah itu jadi di tengah situasi yang tidak menentu ini, itu yang kita baca pagi 3 kali, sore 3 kali. Ini beliau bisa aja mencatatkan kena. Nang sekolah pakai sekolah pesantren ini kau aja menulisakan 3 kali pagi, 3 kali sore. Itu doa diajarkan dari Nabi dalam hadis, dan ulun pun ada ijazah juga itu. Itu ada kalau di dalam zikir wirid itu ada dalam ratib hadat, ratib atas itu ada dibuat yang 3 kalimat itu. Amun masalah protokol kesehatan ya sudah juga kita sudah lebih setahun sudah nih. Parak 2 tahun sudah. Bawa masker juga kita kan. cuci tangan terus. Berpuluh-puluh kali sudah bercuci tangan tiap hari. Iya banyak aja juga bawa vaksin juga sudah seberataan sudah di Nah, ini artinya jalan kepada Allah aja lagi sudah. Kita serahkan lawan Tuhan bulat-bulat. Kenapa ini makhluk Tuhan juga? Cuma masalahnya nih kada kelihatan. Jaganya orangnya nih kelihatan, kau aja dikeroyoki. Ini kada kelihatan masalahnya. Mana nang sakti-sakti kan bersembunyi nang waktu masih semalam. Nang taguh macam-macam. Nang tahan peluru, nang tahan datang nang masih masa-masa hanyar datang baru tahun 2020 semalam bersembunyi di rumah juga. Nang sakti-sakti kada tahan juga dapatnya Nah, jadi ini karena tidak terlihat ini masalahnya. Jangannya kelihatan. Nah, ini jadi saking artinya mereka ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai disuruh memilih antara masuk surga Firdaus dengan 2 rakaat. Sidin memilih 2 rakaat. Karena pada saat 2 rakaat itulah mereka merasakan ketenangan, kedamaian yang sebenar-benarnya. Ini kan tenang ini. Kalau kita kayak orang tulak-tulak hiburan, pergi mencari hiburan, tenang juga, cuma sebentar. Ada yang sesaat, ada yang kekal. Allah sudah menjamin itu. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Tuh ada tasdidnya. Tuh gunnah musaddah ngarannya kalau kita belajar tajwid. Belajar hukum membaca Quran. Yalah guru. Gunnah musaddah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Tasdidnya itu nah. Nah, jadi mengingat Tuhan lah, hati itu akan menjadi tentram, tenang, damai. Itu sudah jaminan janji. Kenapa ini bila kita ikhlas saja asal bermajelisnya terasa tenang, damainya terasa, dan kerasaan tidak dibuat-buat. Kalau dibuat-buat diopahi, ini napian lah, bapak dah tenang lah karena bila ditakuni diberi duit 20.000 seorang supaya bapak dah tenang, kada. Dan tidak dibuat-buat. Kalau orang-orang tuh diopahi kalau banyak. Bila ada urusan-urusan hiburan lain sebagainya waktu di luar, iyalah. Nah, ini tidak dibuat-buat. Memang seadanya seperti ini. Memang apa adanya aja. Nah, karena sambungan daripada sifat qidam itu adalah baqo. Baqo itu artinya kekal. Maka mustahil dihubungi Adam, atau Adam itu artinya sesuatu yang baru atau binasa.
Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sama akhirat. Akhirat itu sebenarnya tidak kekal. Tidak kekal akhirat itu, cuma dikekalkan oleh zat nang bako ini tadi. Sifat Allah nang bako ini ditetesi ke dalam akhirat, ke dalam surga, neraka, lalu jadi kekal. Asal muasalnya karena ini berbentuk baharu, makhluk, ya tidak kekal juga. Sama aja seperti manusia, jin, hewan, tumbuhan. Cuma karena sudah ditetesi oleh sifat-sifat bako Allah Subhanahu wa taala ini dengan kekuasaan zatnya, lalu kekallah akhirat itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada permulaan, yakni dunia. Tapi dunia ini sebenarnya tidak apa-apa juga punya dunia, asal jangan masuk ke dalam hati. Itu aja syaratnya. Bisa kada masuk dalam hati? Tidak masuk dalam hati ini, nah kayak apa caranya? Nah itu masing-masing kita aja bisa menjawabnya. Supaya jangan sampai masuk ke dalam hati dunia ini, di tangan aja. Kayak di Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, ujar beliau, di tangan, taruh di tangan, baru kerasaan. Tapi bila pada saat kita masuk, macam-macam sudah tuh, resah, gelisah, galau. Nah, dan orang kalau masih di dalam tataran syariat, ya memang seperti ini, masih bisa resah. Walaupun ini masih udah sholat, sudah puasa bulan Ramadan, tapi kenapa masih resah, gelisah? Karena masih dalam tataran syariat, masih dalamnya belum masalah, artinya kesalah masalah jalan menjalani tarekah dan hakikat ini, nah masalah batinnya ini masih belum dijalaninya, sehingga masih ada keresahan di dalam perjalanan hidupnya nih. Yalah, padahal sudah sembahyang puasa aja orangnya. Artinya tidak melepas daripada syariat Nabi. Ada yang salah berarti. Di dalam perjalanan kehambaannya ini masih ada yang salah lagi. Kalau memang benar, itu tidak mau sebenarnya. Tidak mau ada gundah gulana, resah, gelisah ini. Ini pasti ada yang salah di dalam diri kita nih. Kenapa jadi kita resah, gelisah nih? Pasti ada yang salah. Kemasukan, Bang tadi. Kemasukan di sini nah. Cobanya tidak ada lagi. Dan kebuktinya memang nih kayaknya kita banyak ibadah, banyak menuntut ilmu, beramal lain sebagainya, dan buktinya yalah tenang kalau tenang di dalam nih, kalau pada di luar yalah Bang. Bah mon jar beliau amon do luar kada kawat gatuk sedikit yalah. Jangan wani baparak. Amun kada kawat melihat matahari lagi wong lah kana isuk. Amun hendak kada melihat matahari lagi isuk pagi ayo baparak. Yalah Bang. Nah itu, nah jadi ini sebenarnya rezeki yang tidak fisik. Kan rezeki semalam tuh ada rezeki yang fisik, ada rezeki yang tidak berbentuk fisik. Tidak berbentuk fisik ini tidak kelihatan, seperti ilmu, ketenangan, damai. Oh kita mengenal hakikat hidupnya, itu rezeki juga, cuma kita tidak merasa. Nah jadi syukur alhamdulillah lah, ini hari ini, jam ini, detik ini, dan sampai hari ini di tengah situasi yang serba sulit seperti ini, kita masih diberi rezeki. Rezeki apa? Kita bisa duduk di surga nih, di taman surga. Raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Nah, kiranya sampai di sini dulu, disambung yang akan datang. Mudah-mudahan surga di dunia, surga di akhirat. Dan mudah-mudahan membaik keadaan kita, Allah memuliakan diri kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan mudah-mudahan memberi kecukupan dan perbaikan di dalam setiap perjalanan diri dan kehambaan kita. Besok, hari ini, dan hari-hari yang akan datang sampai ke alam barzah nanti. Ala haziniyah wa likulli niyatin musolihah. Sirina bil siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah biha. Ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah.
bila ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.